Mama Ri doain Loli biar sadar. Iya ya, aku doain kali ya di sini ya. Masya Allah itu anak. Aku ya sama ibu aku itu juga punya hubungan yang dibilang harmonis. Reaksi Jennifer Koppen terhadap perseteruan Nikita Mirzani dengan Loli dan Fadel Bajideh, begini tanggapannya. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah menonton dan subscribe Fakta Populer. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan. Jennifer Koppen turut menanggapi polemik ibu anak antara Laura Meizani alias Loli dengan Nikita Mirzani. Ia mengaku pernah berada di fase Loli yang kerap membangkang ibunya. Almarhumah ibu Jennifer Koppen diduga memiliki masalah dalam mengontrol kemarahannya, sehingga kemarahannya selalu meledak-ledak. Jennifer Koppen baru merasakan penyesalan sedalam-dalamnya ketika sang ibu sudah meninggal dunia. Meski begitu, Jennifer Koppen tidak pernah sampai berani memaki-maki ibunya seperti Loli terhadap Nikita Mirzani. Menurutnya, hal itu sudah kelewatan. Jennifer Koppen percaya bahwa sebenarnya Nikita Mirzani masih sayang kepada Loli yang dibuktikan dengan penjemputan di apartemen Loli. Inilah tanggapan Jennifer Koppen dan beberapa netizen yang ramai di media sosial. Tonton sampai akhir ya, gengs. Jangan lupa like dan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mama Ri doain Loli biar sadar. Iya ya, aku doain kali ya di sini ya. Masya Allah itu anak. Aku ya sama ibu aku itu juga punya hubungan yang dibilang harmonis banget tuh enggak juga, karena maksudnya ibu aku sayang aku dan aku sayang ibu aku, tapi ibu aku memang punya masalah anger issues dulu, jadi dia tuh gampang marah, suka marah. Tapi aku rasa itu tuh penyakit gitu loh, dia emang masalah, karena dia tuh biasanya habis marah-marah dia langsung nangis-nangis minta maaf ke aku. Cuman emang pada saat dia kalau lagi marah, lagi emosi tuh bener-bener kayak orang kesetanan gitu loh. Dan aku ngerti sih ada di posisi Loli yang kayak, tapi serba susah karena Loli, lo tuh salah Loli, lo tuh anak, jadi mau kayak gimana pun lo tetap, dia tetap, apalagi lo masih di bawah umur ya. Kalau misalkan lo udah 18 tahun atau 21 tahun deh, masih make sense, kayak lo terserah deh, lo udah bukan tanggung jawab ibu lo. Tapi anak di bawah umur 21 tahun ya, apa 17 tahun sih, itu masih jadi tanggungan orang tua. Loli, kalau lo nonton nih, kalau ada yang screen record terus kirim ke Loli, gue ngerti ada di posisi lo Loli, karena gue pernah ngerasain ada di posisi lo. Tapi coba di saat-saat lo emosi itu lo inget-inget lagi, lo gak bakal ada di dunia ini kalau bukan karena ibu lo. Dan lo gak bakal ngerasain apa yang ibu lo rasain sampai nanti lo jadi orang tua. Gue dulu suka berantem sama nyokap gue, suka ngelawan nyokap gue. Namanya juga gue masih kecil, masih muda, masih labil ya. Gue kayak nggak mau dikekang, gue maunya bebas, gue maunya ini itu, maunya keluar sama teman party, nyokap gue ngelarang, gue memberontak. Baru kerasanya tuh waktu nyokap gue udah meninggal ya Loli. Waktu nyokap gue meninggal, gue benar-benar ngerasainnya sejadi-jadinya. Gue ngerti lo emosi banget di saat ini, tapi gue emosinya gue sama nyokap gue nggak pernah ngatain dia pakai kata-kata hewan. Gue sampai shock ngelihat video dia. Kenapa ya? Gue sampai shock ngeliatin videonya Loli yang di snapgram dia terakhir itu. Kayak lo nggak bakal tahu rasanya jadi seorang ibu sampai lo jadi seorang ibu. Lo nggak bisa ngejudge seorang ibu sampai lo menjadi seorang ibu. Itu sih. Karena di saat lo sudah menjadi seorang ibu, baru deh lo tahu ya itu kenapa, lo tahu kenapa ibu lo dulu selalu ngelarang-ngelarang lo tahu kenapa ibu lo suka marah-marah, suka ini itu, karena mereka sayang. The fact that Nikita Mirzani aja masih ngejemput lo, it shows that she still loves you. That's it. Itu gue rasa perlu dirukiah dia, karena benar-benar kayak, gue ngerti lo cinta sama cowok, gue juga pernah ngerasain cinta mati sama cowok, tapi ntar kalau cowok lo ninggalin lo sama orang lain, yang lo punya itu cuma keluarga. Apalagi lo belum nikah, lo masih umur berapa sih? 16, 17. Mungkin saya mau bercerita hal ini mengenai
Loli ya. Kembali lagi saya mengenai Loli. Kenapa? Karena banyak sekali yang berseliweran di beranda saya. Banyak sekali orang mengomentari masalah ini dari berbagai versi ya guys. Namun kita ambil hikmahnya dari apa yang terjadi antara pertengkaran ibu dan anak ini. Saya sih miris banget. Kita lihat dari cara pandang saya ya. Kondisi Loli yang sekarang ini terlalu berani ya dalam mengambil sikap pemberontak, yang dianggap pemberontak. Lalu dia juga berusaha melawan orang tuanya dengan dia berusaha untuk memberikan kata-kata kasar terhadap orang tuanya tanpa melihat perasaan orang tuanya seperti apa sakitnya dia. Sekeras-kerasnya Nikita Mirzani, saya paham. Dia adalah seorang ibu yang membesarkan seorang diri dengan 3 anaknya. Kita juga tidak memungkiri dan tidak menyalahkan anaknya berbuat seperti itu, karena mungkin secara tidak langsung peran orang tua itu tidak tercover secara utuh di keluarga mereka, yang akhirnya ada terskip fase-fase yang memang ada pendampingan antara ayah dan bundanya. Nah, mungkin ini Loli tidak tercover hal ini karena ayahnya sudah tidak ada bersama dia. Entah kemana tuh ayahnya. Harusnya dia tuh ayahnya hadir dalam pendampingan hal ini gitu loh. Walaupun mungkin hak asuhnya ada pada Nikita. Namun yang saya sedihkan, ini semua berita berkecamuk di mana-mana. Saya takut anak-anak atau orang-orang yang melihat ini adalah sebuah pembenaran bahwa melawan orang tua itu sah-sah saja, melawan orang tua itu biasa aja dan dibolehkan karena dia mempunyai hak asasi untuk bertanya dan mengungkapkan pendapat dia. Namun itu salah. Dari sisi manapun yang namanya anak melawan orang tua itu tidak ada benarnya. Kecuali orang tua itu menjerumuskan anak ini ke dalam jurang nista dan kemaslahatan yang tidak ada norma-normanya gitu loh. Ya misalkan melakukan sesuatu yang mungkin kekerasan barangkali, atau mungkin ada siksaan secara verbal, fisik maupun apapun lah itu ya. Tapi ini kan enggak gitu. Orang tua yang memang berusaha keras untuk membahagiakan ketiga anaknya, yang berusaha untuk membangun jiwa anak-anaknya dengan tangan dia sendiri, dengan usaha yang keras gitu. Namun Loli, tolong ya kalau bisa ini dengarkan baik-baik. Kamu tuh masih di bawah umur. Kalau mengaku bahwa kamu adalah anak kecil, tolonglah bersikap mau mendengarkan nasihat orang tua. Sekali lagi, tidak ada orang tua yang istilahnya berbuat jahat kepada anaknya. Nggak ada tuh gitu. Jadi dua-duanya harus benar-benar introspeksi dan benar-benar harus sadar tentang kekerasan hati. Turunkan ego kalian masing-masing. Tidak ada yang akan menang dan tidak ada yang akan kalah di sini. Yang ada adalah orang tua dan anak. Hubungan kental yang seharusnya dijalin seharmonis mungkin. Tidak ada pertikaian. Apalagi ini kan istilahnya oke lah, anak public figure yang notabene pasti akan terpublish di dunia manapun. Di dunia media, TV, sosial media dan sebagainya. Jadi Loli, minta maaf lah sama orang tua Anda. Yang bahasa kamu yang terlalu kasar itu bisa menyakiti hati mama kamu. Turunkan ego kamu. Hidup di dunia sendirian itu tidak ada baiknya untuk kamu. Sekarang ada endorse yang mau sama kamu. Mohon maaf ya, bukan saya meragukan kehebatan kamu, kelebihan kamu. Saya tidak meragukan itu. Tapi dengan adanya background Nikita Mirzani adalah mama kamu, endorse itu mau memakai kamu. Bukan berarti karena kamu mempunyai kelebihan secara wajah, fisik atau apapun itu. Boleh loh saya mengatakan itu karena saya juga pengusaha. Kalau saya melihat dari kacamata pengusaha, kamu tuh mohon maaf tidak ada nilai komersilnya. Yang ada nilai komersilnya adalah mama kamu yang berimpact kepada kamu gitu loh. Sekali lagi saya bukan menghina kamu dan itu harus terbuka oleh kamu. Jalan menuju untuk kesuksesan kamu adalah ridho dari orang tua kamu. Apapun itu. Gak ada menang kalah di sini. Oke? Jadi sekali lagi Loli, kamu sebagai anak yang berbakti, yang mengerti tentang agama, yang sekarang sudah berhijrah menggunakan hijab, tenangkan pikiran kamu, perasaan kamu, ademkan dulu. Kalau perlu kamu datang ke saya, ayo, saya akan dampingi kamu. Tapi jangan melawan orang tua. Karena saya sakit juga, saya juga sebagai orang tua sakit kalau digitukan sama anak saya gitu.
Dan alhamdulillah anak saya baik-baik saja dan sukses. Dari sisi pendidikan, dari pernikahannya dan sebagainya. Itu karena apa? Jerih payah saya selama ini untuk menegakkan keimanannya dia, menyekolahkan di tempat yang baik, mempunyai dasar agama yang baik. Itu adalah tujuan utama saya untuk dia bisa berbakti kepada saya. Sama halnya ibu kamu. Ibu kamu juga menyekolahkan kamu untuk apa? Memberikan etika dan attitude kepada kamu untuk apa? Kamu bisa berbakti kepada Nikita Mirzani. Oke, mudah-mudahan kamu sadar ya. Karena sekali lagi, tidak ada menang kalah dalam hal ini. Yang ada adalah hubungan antara orang tua dan anak. Tidak akan ada matinya. Percaya sama saya. Sebagai bukti bahwa seorang ibu sayang kepada anaknya, yaitu salah satunya kemarin, waktu kamu diangkat secara paksa dari apartemen kamu menuju ke Mabes atau Polda atau apalah itu ya, atau Polres gitu ya, saya nggak tahu. Itu untuk diperiksa. Karena apa? Orang tua juga merasa sakit hati loh. Perlakuan laki-laki yang sudah mencederai kamu di usia yang begitu dini. Tolong buka mata Anda, siapa laki-laki yang kamu cintai itu? Sekali lagi, tidak ada orang tua yang akan menjerumuskan kamu. Dia akan memilih mana yang terbaik untuk kamu. Walaupun kamu punya hak memilih, tapi kacamata orang tua pasti tidak akan salah. Percaya sama saya. Oke Loli, tolong ya kamu dengarkan ini. Jangan dijadikan sakit hati perasaan yang kemarin itu. Jadikan itu bahwa positive thinking untuk kamu, bahwa yang terbaik buat kamu dan orang tua kamu tentunya. Oke? Salam Lita Gading.